Shalom saudara, kita lanjut ya. Jadi di sesi pertama kita tahu bahwa Adam itu diambil dari sekian banyak manusia, dipilih dan diberikan roh ya, sehingga masuk ke Taman Eden. Terus manusia itu, yaitu Adam itu memiliki tugas untuk memelihara Taman Eden ya, dan juga memberi nama kepada binatang-binatang yang ada, begitu ya. Nah terus habis itu Adam juga diberikan penolong sepadan yaitu Hawa, begitu ya. Nah kita lanjut ya, di Kejadian pasal 3 ini berbicara mengenai kejatuhan manusia ya di Kejadian pasal 3 ini. Tapi kita coba ambil beberapa poin saja, seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu melalui ular menipu manusia, begitu, menipu Adam, begitu ya, sehingga jatuh dalam dosa. Oke, coba kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 1 mungkin Bu Sri. Adapun ular ialah yang paling cantik dari segala binatang di darat. Paling cerdik ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam tanaman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, sampai ayat 7 saja 7 ya. Tetapi ular itu berkata ke perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, ayat 7-nya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, di sini saudara sebenarnya banyak hal yang bisa kita sharingkan, tapi saya hanya berbicara mengenai inilah awal kejatuhan manusia, begitu ya. Manusia itu kan harusnya kan memang perkara tubuh itu penting ya, tapi yang paling utama itu adalah perkara yang roh karena sifatnya kekal ya. Nah di sini ada orang sering kan mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan gitu ya, bahkan ada pertentangan begitu ya. Kalau dalam kekristenan itu ada yang dikatakan sudah ditentukan gitu untuk binasa, sudah ditentukan untuk masuk ke sorga ya. Jadi itu sebenarnya ada satu pemahaman seperti demikian, tetapi saya coba untuk sharingkan dari sudut pandang dari Allah gitu ya. Kalau dari Allah memang Allah maha tahu gitu. Jadi dia tahu gitu manusia itu akan jatuh dalam dosa misalnya ya. Misalnya di dalam kisah Adam dan Hawa ini Allah kan sudah memberikan firman supaya Adam jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada hari ia makan, rohnya mati. Allah maha tahu. Artinya kalau Allah itu melihat pembicaraan antara ular dengan Hawa, sehingga akhirnya Hawa jatuh dalam dosa gitu ya.
Adam dan Hawa ini, pasti sebelum Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Allah sudah intervensi ya. Ya. Karena Allah Maha tahu kan, Ya, betul. gitu. Ya. Tapi Allah memberikan kehendak bebas gitu, ya, kepada manusia. Hanya saja manusia itu sebenarnya bukanlah yang bebas juga sebenarnya, walaupun punya kehendak bebas. Gitu. Tapi ada batasannya. Jadi kepada semua umat manusia sebenarnya pada waktunya nanti di hadapan Yesus sebagai Hakim Agung tidak bisa berdalih mengatakan, oh aku tidak diberitakan Injil gitu, ya. Baik Injil di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu sebenarnya walaupun pemahaman manusia setiap zaman itu berbeda, tapi pada dasarnya manusia itu diberikan pilihan. Karena ada firman yang mengatakan di hadapan langit dan bumi ini aku hadapkan padamu hidup maut, kutuk, berkat gitu. Ya, tapi Allah mengatakan pilihlah kehidupan itu. Jadi Allah dari awal sudah menghendaki manusia untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Ya, tapi Allah juga tidak melampaui pilihan manusia itu gitu. Ya, dengan kata lain, semua orang punya punya kebebasan untuk menerima atau menolak Yesus sebenarnya. Tapi manusia sendiri tidaklah yang mutlak. Artinya kalau dia menolak Yesus, ya artinya dia menolak hidup gitu. Kalau dia menerima Yesus berarti dia menerima hidup gitu. Ya. Jadi bukannya sudah ditentukan, oh si A sudah ditentukan untuk tidak menerima Yesus. Tidak. Itu tidak tepat, saudara. Sebagai contoh yang lebih konkret, Allah tidak menentukan Yudas. Allah tidak menentukan Yudas. Allah mengatakan nanti ada yang mengkhianati dia. Tapi Allah tahu yang mengkhianati dia siapa. Tapi Allah tidak menentukan gitu. Yudas sendiri pun sebenarnya ya bisa saja dia itu menerima keselamatan sedikit lagi, tapi dia memilih untuk membunuh diri dia begitu. Ya, sama juga Allah berfirman, ya Yesus berfirman bahwa nanti waktu Yesus datang di hadapan Yesus hanya ada domba dan kambing gitu. Yang kambing artinya yang tidak memperhatikan roh jiwanya, ya itu akan dibuang ke lautan api. Artinya yang tidak memberi roh jiwanya itu yang mengabaikan mengabaikan hidup yang diberikan Allah, ya maka dibuang ke lautan api begitu. Ya, jadi Allah sudah memperingatkan kepada semua manusia sebenarnya gitu bahwa manusia itu dari awal Allah sudah punya kehendak, keinginan bahwa manusia boleh masuk ke sorga, gitu. Ya, maka Allah memberikan firman-Nya, memberikan Yesus gitu, ya, sebagai jalan. Tapi ada manusia yang atas kehendaknya sendiri, yang sebenarnya bukan kehendak dia sebenarnya, tertipu oleh iblis begitu, ya. Maka dia menolak Yesus begitu. Jadi kita tidak bisa lagi nanti berdalih di hadapan Allah, karena di hadapan Allah semuanya itu telanjang gitu, terbuka gitu. Oh, kamu memang dari awal sudah menolak hidup itu gitu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke pasal 3 ini juga gitu. Allah sudah memberikan manusia firman kepada Adam dan Hawa untuk jangan melanggar firman. Tapi mereka lebih memilih perkataan iblis gitu, ya melalui ular. Ya mereka memilih gitu, ya kan. Maka waktu mereka memilih dan melihat dari sudut pandang iblis, mereka melihat, oh buah itu kelihatannya nggak apa-apa, enak juga kelihatannya dimakan. Yang lebih jahatnya apa? Kamu akan menjadi seperti Allah gitu, ya. Nah sekarang kalau kita lihat efeknya begitu jahatnya apa? Manusia karena terputus dari Allah karena dosa, ya akhirnya benar-benar mengabaikan keberadaan dirinya yang roh, itu yang betul. Pertama, ya kan. Terus habis itu karena mengabaikan keberadaan dirinya roh, mereka juga istilahnya jadinya tidak berusaha mencari lebih lagi yang bisa memberikan hidup itu bagi rohnya. Nah, mereka yang sudah menerima hidup atas rohnya, yaitu roh Kristus, dan menerima kedatangan Yesus sebagai roh kudus dan roh jiwanya, mereka juga istilahnya kalau tidak mau lebih lagi bersandar kepada
Roh Kudus, itu juga masalah gitu. Ya, jadi artinya kalau berbicara mengenai kasih karunia, itu Allah memberikan secara sepihak dari Allah. Ya. Ya, Allah memberikan kasih dan kasih karunia itu sepihak, tinggal kita terima dan percaya gitu. Tetapi dalam kehidupan iman kita setelah kita menerima nama Yesus, butuh yang namanya ketaatan akan firman itu. Jadi artinya itu respon dari kitanya ini Ah, yang menerima betul. keselamatan yang Allah beri ini. Betul. Responnya gimana nih Betul. kita nih ya? Nah, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yang mana Roh Kudus hanya membuat kita semakin mengenal Yesus, tunduk pada Yesus gitu. Maka apa yang disampaikan Yesus sebenarnya tidak melampaui dari apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Nah, kalau di luar dari itu sebenarnya kita sudah menjadi yang tertipu oleh iblis begitu. Ya, orang dunia gitu kadang-kadang merasa begitu hebatnya ya, begitu luar biasanya, sehingga mereka merasa pengetahuan mereka lebih tinggi daripada Alkitab ada orang Kristen gitu. Ya, memang Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang dunia itu lebih pintar, lebih cerdik gitu, ya kan? Mereka kenapa mereka merasa lebih pintar melampaui firman? Karena mereka itu ada di bawah kuasa dari iblis ini, ya. Saudara harus tahu bahwa jauh sebelum penciptaan itu bumi, ya, jauh sebelum penciptaan angkasa ini, ya, iblis ini sudah ada, saudara. Jadi dengan kata lain, walaupun manusia itu silih berganti ya, generasi demi generasi, abad demi abad gitu ya, budaya demi budaya, jauh sebelum ada manusia dia sudah ada. Artinya seluruh histori manusia sampai sekarang ya, dia itu tahu gitu. Jadi dia tahu polanya manusia kayak gimana, dan dia kan dikatakan bapa dari segala pendusta, maka dia bisa menipu manusia dengan mudahnya kalau mereka tidak di dalam Yesus, saudara. Begitu. Maka penting di sini sebenarnya maksud saya adalah pertama, keselamatan itu ditentukan dari pilihan kita sendiri sebenarnya. Kita mau memilih atau menolak gitu. Itu Allah membatasi itu ya, wibawa atau kuasanya dengan kehendak manusia ya. Tapi kalau sifatnya Allah informatif begitu ya, dia menyampaikan misalnya, Adam, karena kamu ada tugas khusus ya, maka aku bawa kamu ke taman Eden ini. Tugas kamu ini ya gitu. Dan kamu jangan makan buah ini ya, buah pengetahuan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sebab pada hari kamu makan kamu pasti mati gitu. Ya, Allah sudah memberi firman seperti itu gitu. Tetapi kalau iblis sebaliknya, iblis sangat tidak bertanggung jawab, menipu gitu ya, Adam ini, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa begitu ya. Kalau kita lihat lebih teliti, dulu Ibu Gembala kita pernah mengajar, mungkin Bu Sri ada ingat dah gitu. Jadi kenapa di Kejadian 3 baru iblis mulai muncul gitu? Kenapa tidak muncul pada Kejadian 1 dan 2? Mungkin Bu Sri masih ingat dah? Nggak ingat sih. Ya? Mungkin nggak ingat. Jadi pada waktu dari sekian banyak manusia itu Allah memberikan roh ya. Nah, disitulah iblis mulai cemburu mulai ya. cemburu begitu ya, karena dia lihat roh manusia itu kan dari sorga gitu. Nah, disitulah dia berusaha ingin menipu Adam, menipu Hawa dan Adam ini ya, sehingga akhirnya menjadi milik dia gitu, saudara ya. Maka di Kejadian pasal 3 ini ya, kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu tertipu oleh iblis gitu ya. Sebenarnya kita itu kalau di luar Yesus, saudara, kita itu tertipu gitu. Maka di 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, yang tidak percaya Yesus itu tertipu oleh ilah dunia. Ya, dan mereka merasa dengan pengetahuan mereka atau hikmat mereka, mereka pintar. Padahal sebenarnya mereka semua ada di bawah kuasa iblis itu. Coba Bu Sri buka dulu di 2 Petrus pasal berapa? 2 ayat 19. 2 Petrus. 2 Petrus 2 ayat 19.
Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, jadi kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ini, bagaimana Adam dan Hawa tertipu sehingga akhirnya ya manusia itu semua ya keturunan dari Adam ini yaitu kita semua menjadi miliknya iblis. Ya. Gitu. Ya, maka manusia itu sebenarnya kalau tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil yaitu Yesus, ya, sebenarnya dia ada yang tertipu begitu. Makanya kenapa kita diminta untuk oleh Tuhan Yesus, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu harus bersaksi ya, selamatkan sebanyak mungkin roh jiwa mereka, sadarkan mereka bahwa mereka tidak bisa dengan kemampuan mereka sendiri untuk masuk ke sorga. Yeah. Gitu. Harus percaya bakti Yesus di kayu salib itu, yaitu kematian Yesus di kayu salib, menanggung upah dosa itu maut dan mencurahkan darahnya untuk umat manusia gitu. Ya, maka kalau apabila tidak, mereka tertipu gitu. Maka banyak orang kan merasa aku udah butuh Yesus, gak butuh Alkitab gitu. Dan mereka merasa lebih pintar gitu daripada Alkitab. Padahal mereka sedang dibodohi oleh iblis yang sudah ada jauh sebelum pembentukan manusia gitu. Ya, saudara harus tahu kalau di Alkitab ini ya di Perjanjian Lama, orang yang paling pintar siapa, Bu Sri? Alkitab. Di Perjanjian Lama. Kalau nggak salah Daniel ya. Daniel ya. Daniel itu Yang kan waktu dia itu yang bersama temannya yang istilahnya dibawa ke mana, ke Raja, dapur api itu, ya kan, yang apa Abednego gitu ya, ya kan. Nah itu yang dibawa itu dibawa ke Raja Nebukadnezar kalau saya nggak salah ya pada zaman itu. Nah Daniel itu dikatakan orang yang berhikmat, orang yang pintar, sampai penasehat rajanya Nebukadnezar aja kalah pintar saudara gitu. Artinya Daniel itu benar-benar hikmatnya luar biasa begitu. Tapi di Alkitab mengatakan lain saudara. Coba mungkin Bu Sri buka di Yehezkiel pasal 28 ayat 3. Ya, Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 28 ya. Ayat 3. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Itu nubuatan mengenai iblis, saudara. Iya, ya. iblis itu. Jadi iblis itu artinya lebih pintar dari Daniel. Kenapa? Karena jauh sebelum manusia ada, dia sudah ada di sini duluan gitu. Udah lebih dulu ada ya. Ya, ibarat kalau kayak ada orang masuk penjara, ada yang duluan di penjara itu, maka yang terakhir masuk tunduk sama yang duluan itu. Iya, ya. jadi kepalanya ya karena lebih penguasa. Betul, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa cerita, tapi intinya di sesi ini manusia jatuh dalam dosa karena tertipu oleh iblis gitu, ya. Jadi manusia lebih percaya perkataan iblis daripada perkataan Allah. Ya, sama di era kita sekarang di kekristenan kita. Apakah kita lebih percaya pada firman Yesus? Artinya percaya pada Yesus itu artinya firmannya, pekerjaannya. Apakah kita percaya dan kepercayaan itu identik dengan ketaatan gitu? Atau kita lebih memakai pikiran kita sendiri atau dogma gitu? Ya, yang mana notabene itu tidak pernah diajarkan oleh Roh Kudus, gitu, melainkan dari iblis sebenarnya gitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Tapi di sini coba kita lanjut ya. Di ayat 14 dan 15 Mbak Pusti, Kejadian pasal 3 ayat 14-15 Ayat 14 ya. dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah,
Ya, di sini kita bisa tahu bagaimana Allah memiliki kehendak gitu ya. Pertama memang Allah menjadikan manusia supaya Tuhan Yesus bisa datang. Kalau kita bisa katakan manusia itu dijadikan sebagai jalan kedatangan anak Allah menjadi anak manusia itu begitu ya. Untuk itulah manusia diberikan roh ya sebagai jalan kedatangan gitu Yesus ya. Yang paling mudah itu kalau kita mau membuat kue, sebelum membuat kue harus ada cetakan kue dulu ya. Nah cetakan itu dibuat dulu supaya bisa membuat kue sesuai cetakan itu. Nah sama seperti itu Yesus yang ada Allah yang keluar dari pangkuan Bapa, maka dia itu adalah yang datang sebagai anak Allah, artinya dia merendahkan dirinya, maka manusia diberikan roh sebagai jalan kedatangannya Yesus gitu ya, di mana anak Allah menjadi anak manusia begitu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini juga kita tahu nubuatan pada waktu itu bahwa Allah ingin manusia menjadi miliknya, gitu ya, gitu menjadi miliknya gitu ya. Maka kalau misalnya kita mengerti, misalnya Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, Bapaklah pengusahanya. Nah, kalian adalah carang-carangnya gitu ya, ranting yang dicangkokkan pada aku pokok anggur itu gitu ya, supaya bisa menerima hidup dan berbuah begitu. Nah, jadi Yesus dari awal sudah menetapkan gitu ya bahwa manusia itu menjadi miliknya gitu. Bukan hanya itu saudara, di sini diberikan firman permusuhan. Maka di Markus 16 di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku gitu ya. Nah, itu kehendak Allah gitu. Jadi artinya selama kita di dalam hidup ini ya, bukan hanya keselamatan yang Allah berikan, tapi Allah memberikan kita wibawa dengan kedatangan Roh Kudus yang membawa nama Yesus dalam roh jiwa kita, sehingga kita bisa menyatakan kuasa itu. Ya, itu endingnya ya, selama kita ini sudah di zaman akhir gitu ya. Artinya di mana tinggal menunggu datang Yesus kedua kali gitu ya. Nah, kedatangan Yesus pertama kali 2000 tahun yang lalu, sebelum dia naik ke sorga, ia memberi pesan kepada muridnya supaya jadikanlah semua bangsa murid, lalu ajarlah mereka. Lalu dengan kata lain, ajar mereka supaya mereka menerima Yesus di dalam roh mereka, yaitu nama Yesus gitu ya. Maka diajar gitu ya. Nah, karena setiap orang itu menerima Roh Kudus, menerima nama Yesus dalam roh jiwanya, maka mereka bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu gitu. Maka mereka bisa menyatakan kuasa dalam kehidupan mereka selama mereka menjalankan kehidupan iman gitu. Inilah yang kalau kita lihat nubuatan ini, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya roh jiwa orang percaya ya diberikan kuasa supaya bisa menghadapi iblis gitu. Ya, bisa mematahkan atau mengalahkan tipu daya iblis begitu. Itu udah menjadi kehendak Allah saudara ya. Nah, terus sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan membawa, karena waktunya juga ya, tapi saya akan membawa saudara, coba kita baca yang satu lagi ini, ayat 22 saja Bu Sri, sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya,
Nah, di sini juga sebenarnya banyak di ayat-ayat sebelumnya juga saudara, tapi yang paling penting di sini yang saya mau tekankan bahwa menyambung yang tadi kehendak Allah bahwa manusia itu menjadi miliknya ya untuk bisa masuk ke sorga. Di sini saudara, Allah mengusir setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka diusir ya, mereka diusir keluar dari Taman Eden ya, supaya apa sebenarnya? Supaya mereka tidak mengambil atau makan buah pohon kehidupan, begitu. Jadi di tengah-tengah di Taman Eden itu ya ada 2 pohon ternyata. Selain ada pohon yang lainnya, kalau pohon yang lain kan mereka boleh makan buah-buahan ya dari pohon apapun jenisnya gitu ya, kecuali pohon dari pengetahuan baik dan jahat gitu, dan pohon kehidupan ternyata gitu. Karena Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, artinya mereka itu tertipu oleh iblis sehingga terputus dari Allah di pasal ini. Maka Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Tujuannya jangan sampai Adam dan Hawa itu makan pohon dari buah dari pohon kehidupan itu. Jadi dengan kata lain, kalau sampai Adam dan Hawa ini sempat makan buah dari pohon kehidupan, nggak bisa dapat keselamatan sebenarnya. Rohnya. Jadi Allah tuh sudah punya rencana jauh sebelumnya ya. Jadi nanti akan ada keselamatan, makanya dia sudah dipersiapkan, makanya dihalau ya. Kalau manusia sampai makan buah dari pohon kehidupan itu, artinya dia mengalami kematian kekal. Iya, jadi gitu. Akhirnya ya udah ya akan mengalami neraka, benar-benar ya. Nggak bisa diselamatkan lagi. Nggak ada harapan ya. Nah itu. Di sini juga sebenarnya di ayat di sini juga dikatakan Hawa ibu dari segala yang hidup gitu. Ya, maksudnya ibu dari segala yang hidup itu juga menjelaskan bahwa roh manusia itu memang berbeda dengan roh malaikat. Ya, kalau roh malaikat itu mirip dengan Allah. Jadi roh malaikat itu bisa menyatakan kepribadiannya tanpa tubuh gitu. Ya, dia bisa menjadi apapun sesuai dengan tugas Allah. Bisa menjadi badai juga, bisa menjadi tiang awan, tiang api juga, bisa menjadi manusia juga, ya. Tapi tidak ada tubuh, dia roh, gitu ya, gitu. Bisa jadi lidah api juga yang dilihat waktu Pentakosta itu, lidah api itu juga malaikat, begitu. Nah, atau misalnya waktu Yesus dibaptis keluar dari air, gitu ya. Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus yang seperti burung merpati itu bukannya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus tidak pernah dilihat orang begitu, tetapi itu pun malaikat begitu juga gitu ya. Nah itu malaikat saudara, tapi yang membedakan malaikat dengan Allah pencipta, kalau Allah berada dengan sendirinya dan sendirian sebelum kekekalan. Nah kalau malaikat ada tanggal lahirnya gitu, cuma mereka itu keberadaan roh. Sedangkan kalau manusia berbeda rohnya. Rohnya manusia itu cuma satu. Maka kenapa roh yang satu itu hanya diberikan kepada satu manusia, yaitu Adam. Dan Hawa diambil dari Adam. Gitu. Ya, gitu. Dan mereka bisa menjadi tambah banyak karena mereka punya anak. Ya, gitu. Jadi bercabang. Dari benih yang satu. Dari benih yang satu itu, begitu. Ya, nah roh manusia yang satu itu yang menjadi banyak itu, ya. Itu berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat begitu mereka melawan Allah sudah tidak ada kesempatan lagi gitu. Ya pasti dibasmi, dibinasakan oleh Allah. Sedangkan roh manusia berbeda. Roh manusia itu bersifat perempuan. Maka di sini dikatakan Hawa itu ibu dari segala yang hidup gitu. Ya, ibu itu artinya yang bisa mengandung gitu ya. Misalnya saya dengan istri saya begitu. Kalau orang mengatakan ibu melahirkan, sebenarnya yang melahirkan itu suami gitu. Jadi lebih tepatnya bapak melahirkan. Karena benih itu dari saya yang mana saya taruh di rahim istri saya. Dititipkan begitu. Nah, roh manusia itu juga bersifat perempuan gitu. Artinya roh manusia itu bisa dimasukin oleh firman gitu. Ya, di dalam roh kita gitu. Itu bisa dimasukin darah Yesus, daging Yesus, bisa dimasuki Allah sendiri yang datang dalam nama Yesus.
Itu roh manusia gitu. Jadi dari penjelasan satu pasal di Kejadian 3 ini saja gitu. Walaupun manusia itu jatuh dalam dosa, ya, karena manusia punya kehendak bebas, tapi dari awal Allah sudah mendesain manusia untuk menjadi milik Dia gitu. Iya. Ya, kita harus tahu itu, saudara. Ya, maka Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Supaya mati di kayu salib, mencurahkan darah, ya, untuk menyelamatkan kalian, menyelamatkan umat manusia. Itulah kehendak Bapa. Ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memerintahkan apa? Masuklah ke dalam aku lewat baptisan. Maka kita harus belajar baptisan itu maksudnya apa? Ya. Itu masuk ke dalam Yesus maksudnya. Nah, jadi aplikasinya atau praktiknya bagaimana? Ya masuk ke dalam air gitu, dibaptis oleh pendeta gitu. Ya, atau dia kontabis keluar dari air, dia menjadi ciptaan yang baru begitu. Ya, jadi kita nggak boleh lagi memakai pikiran kita sendiri. Kita ada yang mengajarkan, oh menurut ajaran Lewi, dipercik apa semua begitu. Padahal di Matius pasal 17, ya di Gunung Kemuliaan itu, ya 3 muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu mendengar suara kan, inilah anakku yang kukasihi, Kepadanya. dengarkanlah dia gitu. Ya, jadi seluruh perkataan Yesus itu saja menjadi patokan iman kita. Itulah cara kita bisa menerima keselamatan dan hidup kekal yang dari Allah, saudara, begitu ya. Jadi kita tahu ya kehendak Allah ya di Kejadian 3 ini. Oke, kita lanjut ya di Kejadian pasal 4 ini, coba Bu Sri ayat 1 sampai 3. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, oke. Terus di sini bercerita Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, lalu mereka punya anak ya, Kain dan Habel. Kalau Kain pekerjaannya bercocok tanam, ya kan? Kalau Habel mengembalakan begitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat dari pekerjaannya aja, ini mereka itu ada pada masa Neolitikum. Itu kurang lebih sekitar 8.000 atau 10.000 sebelum Masehi gitu. Ini pekerjaannya bercocok tanam begitu ya, Kain dan Habel ini gitu ya. Jadi artinya masanya Adam itu nggak jauh-jauh dari kita sebenarnya gitu. Mungkin sekitar 10.000 sebelum Masehi gitu ya. Tapi sebelumnya sudah ada manusia banyak gitu. Ya, kita nggak usah pusingin lah yang manusia banyak itu ya, karena sebenarnya bagi Allah hanya terfokus pada yang rohani gitu ya gitu. Nah, kita coba lanjut lagi, Bu Sri. Di sini kan diceritakan karena persembahannya Kain itu ditolak oleh Allah, ya, maka Kain itu iri hati ya, maka Habel dibunuh ya. Nah, terus habis itu coba ayat 14 dan sampai 16 coba. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan mengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, ada pengajaran ya, karena tidak mengerti urutannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Kain ini
punya keturunan dari anak-anaknya Adam. Karena kan Adam itu kan umurnya sampai 900 tahun. Jadi dia punya anak-anak yang lain, ya, gitu. Itu sebenarnya nggak tepat gitu, ya. Saudara, di sini kalau saudara tadi baru membaca firman yang dibacakan oleh istri saya, ya, di sini setelah Kain itu membunuh Habel, Kain itu ketakutan, ya kan? Karena kan dia diusir dari lingkungannya, ya kan? Jadi ceritanya Adam dan Hawa itu setelah tertipu oleh iblis karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat kan diusir oleh Allah dari Taman Eden. Maka Adam dan Hawa itu kembali ke kampung halaman kan? Ya, di situ dikembalikan ditulis kan? Ke tempat di mana dia diambil di ditulisnya. Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi artinya dia kembali ke kampung halamannya, di mana awalnya kan dia meninggalkan orang tuanya untuk masuk ke Taman Eden gitu. Ya, jadi dia kembali ke tanah asalnya, ke kaumnya, tapi mereka walaupun ada di kaumnya, tapi Adam dan Hawa ini membentuk keluarga sendiri, gitu. Ya, dia punya anak Kain dan Habel, gitu. Lalu setelah Kain dan Habel itu dewasa, mereka masing-masing mempersembahkan korban, ya kan? Kain mempersembahkan dari ladangnya, hasil ladangnya. Habel mempersembahkan darah dari dombanya, gembalanya gitu, dombanya, ya. Nah, tapi persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain ditolak. Maka Kain panas hati. Akhirnya Habel dibunuh, gitu. Jadi kalau misalnya ada satu statement atau pernyataan atau pengajaran dari Kristen ke Kristenan, ya, yang mengatakan Kain kawin dengan anaknya Adam yang perempuan, karena memang ada tulis di situ, ditulis di Kejadian pasal 5 gitu ya. Adam itu punya anak banyak ini punya anak lagi ya. Di pasal 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ya, dikatakan Kain itu kawin dengan perempuan keturunan Adam. Itu nggak tepat, saudara, gitu, ya. Dan kalaupun misalnya dia kawin dengan keturunan Adam, pada waktu itu kalau banyak orang mengajarkan bahwa Adam itu manusia pertama, ya, kan sebenarnya udah nggak logika. Karena kalau kita lihat dari pekerjaan pekerjaannya Kain dan Habel, anaknya Adam dan Hawa, itu masa Neolitikum, begitu. Mereka bercocok tanam, gitu ya. Itu aja udah nggak tepat kan. Tapi karena kita tahu sebelum Adam sudah ada manusia sebenarnya. Dari sekian banyak manusia diambillah Adam dan diberikan roh, begitu ya. Lalu setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Lalu Kain itu diusir dari lingkungannya, keluarganya Adam. Karena mereka punya kasih persaudaraan juga, ya kan? Akhirnya dia diusir dari lingkungannya dan Kain mengatakan gitu. Di ayat 14 ini, Kejadian pasal 4 ayat 15, 13-14, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi di hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ya, betul. Jadi kalau istilahnya Adam dan Hawa itu baru manusia pertama saya pengetahuan sudah nggak masuk akal, ya kan? Yang kedua, kenapa Kain harus takut? Karena pada waktu itu Adam dan Hawa baru punya 2 anak, Kain dan Habel. Habel dibunuh, gitu. Dia sebenarnya nggak perlu takut kepada Adam dan Hawa kan, dia cukup lari aja ke tempat yang jauh. Tapi di sini dia katakan barang siapa ketemu aku, berarti ada manusia yang lain. Di tempat-tempat di mana di pelariannya ada suku-suku yang lain, begitu saudara. Ya, maka larilah Kain, gitu. Ya, nah jadi dari sini kita tahu bahwa jauh sebelum itu Adam dimasukkan ke dalam Taman Eden, itu sudah ada manusia yang banyak memenuhi isi bumi ini, gitu. Makanya tidak heran kan ada misalnya kita di Indonesia, di Jawa itu, di daerah Jawa Timur, itu namanya daerah apa itu?
saya lupa namanya, daerah mana itu di Jawa Timur itu, Sangiran. Ya, di Sangiran itu katanya ketemu fosil manusia yang umurnya ratusan ribu tahun atau jutaan tahun di Jawa loh, di Jawa gitu, ya kan? Nah jadi artinya manusia itu udah tersebar kemana-mana jauh sebelum Adam. Lalu udah sekian banyak manusia itu Allah pilih satu dan diberikan roh begitu. Ya, samalah seperti kontes kecantikan, ratu kecantikan. Dari sekian banyak ratu-ratu yang mewakili dari berbagai bangsa, hanya dipilih satu. Nah, seperti itu dari sekian banyak manusia, Allah memilih satu dan diberikan roh kepada Adam. Nah, maka Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa diusir keluar dari Taman Eden, punya anak Kain dan Habel. Kain iri hati kepada Habel, Habel dibunuh, Kain keluar lari. Ini yang membuktikan ada manusia-manusia yang lain, saudara. Ya, nah disinilah kita tahu ya Kain akhirnya bertemu dengan manusia yang lain dari suku yang lain dan dia cocok diterima mungkin dari suku itu. Mungkin suku itu tidak mendengar kelakuannya Kain gitu ya, tapi dia hanya menerima Kain gitu. Maka Kain diterima di satu lingkungan manusia yang lain, kelompok yang lain, dan dia bertemu dan istri dan dia bersetubuh. Nah ini coba mesti baca di ayat 17. Kejadian pasal 4 ayat 17. Ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok. Ya. Menurut nama anaknya. Ya. Nah, jadi saudara, sesi ini mungkin kita akan sudahi ya. Cuma saya mau cerita begini saudara. Kalau Busri baca di Kejadian 4 ini, keturunan Kain ini ada ditulis usia nggak? Nggak ada sih. Kalau yang pasal 5 misalnya ayat 3 sampai 6 coba Busri baca. Pasal 5 ya. Ayat 2. Ayat 2-nya ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu beri nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Set hidup 105 tahun. Ia memperanakan Enos. Ya, cukup. Ya, jadi ada perbedaannya ya. Ya. Ini kalau di Kejadian pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia diciptakan Allah, dibuatnya adalah ia menurut rupa Allah begitu ya. Jadi di sini ada umur ya. Ya. Jadi kalau ada umur itu berarti Adam dan Hawa punya anak, itu dia dihitung umur ya. Nah, artinya keturunan dari Adam dan Hawa ya, dia istilahnya anaknya itu punya roh maksudnya. Iya, jadi maka dihitung ada umurnya. Ada umur dan lagi juga di sini ditulis daftar keturunan Adam. Jadi yang masuk hitungannya Allah. Ya. Kalau makanya si Kain ini nggak ada di dalam tulisannya, ada tulisannya di atas ya daftar keturunannya Adam, nggak ditulis ini. Ya, sebenarnya Bu Sri kalau Triti baca lagi coba di Kejadian pasal 5 ayat 1 ini coba. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah, laki-laki. Udah cukup. Menurut apa? Rupa Allah. Rupa Allah apa? Rupa Allah itu apa? Gambar dari wujud Allah. Gambar dari wujud Allah Yesus. Ya kan, gambar dari wujud ya. Wujud itu apa? Wujud itu yang kelihatan. Gambar yang kelihatan. Gambar yang kelihatan, wujud yang ketiga kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Wujud itu kan roh kan? Roh. Jadi gambar dari wujud. Jadi gambar roh dari wujud. Dan gambar dari wujud ya. Gambar wujud dari Allah roh. wujud. Ya. Nah, jadi Adam di sini menurut rupa Allah gitu. Ya, rupa Allah itu apa? Roh saudara sebenarnya. Rupa Allah. Roh kan, ya, rupa. Kalau di Kejadian 1 diciptakanlah menurut gambar dari gambar
rupa Allah. Ya, Ya, gambar betul dari ya. gambar rupa Kejadian pasal 1 ayat 2 Kejadian 26 27 ya, coba. Kejadian 1 Allah 27. menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Oke, ayat 26-nya aja, 26. 6-nya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan rupa kita gitu Iya, ya. rupa gitu. kita. Gambar dan rupa kita. Rupa, Jadi ya. gambar dari gambar dan rupa Allah gitu. Kalau rupa Allah ini apa? Roh gitu. Wujudnya Allah, keberadaan Allah itu roh gitu ya. Maka keturunan Adam ini ya, kenapa ditulis umur gitu? Kalau saudara baca terus semuanya ada umur. Karena di hadapan Allah keturunan Adam dan Hawa dan mereka yang mempertahankan pasangan mereka itu yang keberadaan roh itu adalah yang roh gitu ya, punya roh. Tapi kalau keturunan Kain, karena Kain lari kan dari lingkungannya Adam dan Hawa, dia ketemu dengan suku lain, maka dia kawin kan ya. Kain punya roh nggak? Kain ada. Karena dia dilahirkan oleh Adam dan Hawa ya. Kain punya roh, tapi karena dia lari dari lingkungan Adam dan Hawa orang tuanya, dia ketemu orang di lingkungan lain, suku lain, dia kawin dengan mereka yang tidak ada roh. Maka kalau saudara baca di Kejadian pasal 4 ini, ayat 17 sampai 24, keturunan Kain itu walaupun mereka punya budaya, tapi tidak ditulis umur, saudara. Jadi nggak masuk hitungannya Allah ya. Begitu. Itulah yang namanya kawin campur antara yang punya roh sama yang tidak ada roh. Begitu. Ya, maka Kain itu yang punya roh kawin dengan mereka yang tidak ada roh kan gitu ya, maka keturunannya tidak ada roh, maka tidak ditulis umur begitu. Jadi dengan kata lain bahwa si Kain ini kawin dengan manusia yang tidak ada roh ya. Iya, walaupun secara fisik sama loh. Soalnya ada juga yang mengatakan Kain ini kawin dengan malaikat. Enggak, kan sudah nanti kita coba jelaskan di sesi berikutnya gitu ya. Jadi dia kawinnya dengan manusia juga tapi nggak ada roh. Secara fisik sama. Adam pun kan secara fisik tidak ada bedanya dengan manusia yang lain gitu. Cuma bedanya pada Adam ini dipilih oleh Allah. Dipilih itu artinya yang paling unggul menurut pandang Allah, yang paling unggul, yang paling cocok. Maka diberikan roh, dibawa ke Taman Eden. Kalau yang lain nantinya akan gugur, maksudnya yang tidak terpilih atau nefilim atau nafal yang terbuang, yang gugur gitu, yang tidak dipakai gitu, ya. Nah, jadi kalau di sini kita teliti keturunan Kain tidak ada umur, artinya tidak ada roh, saudara, begitu. Tidak masuk hitungan ya. Jadi dari sini kita tahu ya. Jadi kita sampai ngomong sampai Kain dulu gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai kejatuhan manusia, ya, bagaimana setelah diberikan roh, iblis cemburu, iri hati, dan ingin menjatuhkan manusia dengan tipu dayanya, ya, menipu manusia, mengabaikan firman, ya, dan berusaha menjadikan manusia serupa dengan iblis gitu. Kalau iblis kenapa dibuang dari sorga ke angkasa ini? Karena sombong, ingin menjadi Allah. Maka tipu dayanya sama kan? Maka dia menipu Hawa dengan mengatakan apa? Oh, kamu sekali-kali nggak akan mati kok makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Malahan kamu akan menjadi sama seperti Allah gitu. Ya, itu tipu dayanya iblis gitu. Dan manusia walaupun punya kehendak bebas lebih memilih perkataan iblis daripada perkataan Allah. Ya. Nah, kita di era sekarang juga kita harusnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah melalui Tuhan Yesus. Baik kita percaya baktinya maupun seluruh perkataannya itu menjadi perintah dan peraturan bagi kehidupan iman kita orang Kristen, gitu saudara. Ya, nah terus yang kedua di sesi ini kita bicara Allah punya kehendak. Nah, kehendak apa? Supaya kita menjadi miliknya. Maka Allah memperlengkapi kita, gitu kan? Di sini dikatakan aku memberikan firman permusuhan, ya kan? Habis itu Adam dan Hawa yang sudah melanggar perintah Allah dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, jangan sampai mereka makan buah dari pohon kehidupan juga kan, maka mereka diusir keluar. Di situ kita tahu kehendak Allah untuk manusia bahwa manusia boleh masuk ke sorga sebenarnya, udah didesain seperti itu gitu. Malahan dikatakan Hawa itu ibu dari segala yang
hidup begitu saudara. Ya, nah terus habis itu terjadilah pembunuhan pertama kali ya atas manusia ya, di mana Kain iri hati terhadap adiknya sehingga adiknya dibunuh begitu ya. Maka pembunuhan pertama terjadi, akhirnya Kain lari gitu dari lingkungan keluarganya Adam dan Hawa dan dia bertemu dengan manusia lain dan dia kawin. Itulah terjadi yang namanya perkawinan campur antara roh dan yang tidak ada roh begitu saudara. Maka keturunan Kain tidak ditulis umur, tetapi kalau kita baca di Kejadian 5, keturunan Adam itu semuanya punya umur, artinya yang punya roh begitu saudara. Ya, nah itu ya saudara ya. Jadi kita bahas yang sesi ini begitu ya. Sebenarnya kalau kita yang sudah bertumbuh satu waktu ya, sebenarnya setiap ayat itu ada Yesus gitu, ya. Ada Yesus benar. Jadi Alkitab ini semua pointingnya ke Yesus gitu. Jadi pekerjaannya, kehendaknya, baik untuk dirinya maupun untuk ciptaannya, untuk malaikat dan manusia, itu kita bisa lihat semua begitu. Ya, semakin kita dalam, kita bersyukur. Berarti Yesus itu Allah yang benar gitu. Jadi walaupun kita menghadapi masalah apapun, kita tetap sukacita, tetap bersyukur. Bahkan walaupun kita sama dengan manusia yang lain ya, akan mengalami kematian tubuh, tapi kita punya iman makin teguh. Oh, ternyata aku miliknya Allah melalui Yesus gitu. Ya, amin saudara ya. Ya, kita tutup dalam doa. Bu Sri berdoa lagi sekali lagi. Ya. Apa akan mengucap syukur buat hari ini, biarlah pada setiap orang mereka yang mendengarkan channel ini boleh diberkati dan diperkuat juga imannya, sehingga dia boleh melihat bahwa jauh sebelumnya Allah sudah memberikan rancangan yang begitu indah Bapak. Sungguh kami mengucap syukur. Biarlah Bapak Roh Kudus terus bekerja lebih lagi kepada setiap mereka yang mendengarkan, yang merindukan untuk lebih lagi mengenal Allah, yang haus untuk mencari kebenaran Allah. Amin. Biar Engkau tuntun mereka semuanya. Bapak berkatilah biar Engkau kami semuanya ini menjadi bagian Bapak sebagai menjadi alat-Mu untuk supaya apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami itu tergenapi. Amin. Biar kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu saudara pada sesi berikutnya.